Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Maulana dari PGMI 2C akan menerangkan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah NIM 12-23-12-475. Oke. Latar belakang peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju yang diawali dengan penerjemah naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat perkembangan ilmu dan perpustakaan dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak meragukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kekuatan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah, dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Next. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbasiyah berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performans penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. B. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintah Daulah Abbasiyah khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah masa kemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam pada masa itu. Pula masa Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Di samping banyak bermunculnya karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku dari berbagai bahasa dan berbagai judul itu dipilih dan diserahkan kepada para ilmuwan muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah menyediakan dana yang sangat besar untuk kegiatan penerjemah ini. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah adalah bahwa sebagian besar orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali adalah kaum Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab tentang orang-orang yang berasal dari Persia. Para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga benua yang dipilih oleh benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dari 3 benua ini dianggap mengalami kemajuan yang sangat pesat dan semua ilmu pengetahuan. C. Tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Yaitu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Para ahli sejarah mengetahui bahwa pendiri Daulah Abbasiyah sesungguhnya adalah Abu Ja'far al-Mansur karena beliau peletak dasar sistem pemerintahan dan mengatur politik Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju, pemberani, dan rapi dalam pemerintahan. Jalur pemerintahan diatur dengan sangat rapi, mulai dari daerah, desa, hingga ke tingkat pusat teratur dan terarah dengan baik. 2. Masa Khalifahan Harun ar-Rasyid.
Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari Khalifah Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Hadi. Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga di Daulah Abbasiyah. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, the Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Khalifah Harun ar-Rasyid dikenal dengan sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan dan mencintai ilmu pengetahuan. Beberapa usaha Khalifah Harun ar-Rasyid dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam antara lain adalah mengangkat wazir, menjaga keamanan dan ketertiban negara, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Khalifah Abdullah al-Ma'mun adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah al-Ma'mun gemar mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Khalifah al-Ma'mun juga menganjurkan seluruh rakyat untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk keperluan itu, Khalifah al-Ma'mun menyediakan berbagai fasilitas dari menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan Baitul Hikmah, hingga membiayai penerjemahan buku-buku berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah, perpustakaan, dibangun pada tahun 830 Masehi. Di Baghdad pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Hikmah adalah perpustakaan yang serius berfungsi sebagai tempat belajar. Di dalam Baitul Hikmah terdapat berbagai buku dengan berbagai bahasa yang dibeli oleh Khalifah Al-Ma'mun. Berbagai buku dengan bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian diteliti dan dikaji untuk kepentingan pembelajaran. Baitul Hikmah telah melahirkan banyak ilmuwan muslim yang terkenal, antara lain Al-Kindi, Hajjaj bin Yusuf, dan lain-lain. Jasa terbesar Khalifah Al-Ma'mun dalam perkembangan peradaban Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat luas, yang sangat besar, dan berdirinya Baitul Hikmah yang menjadi pusat pembelajaran dunia Islam saat itu. Kesimpulannya adalah zaman pemerintahan Abbasiyah yang pertama merupakan puncak keemasan dinasti ini secara politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat, merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tinggi. Di samping itu, dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1208 Masehi juga merupakan dinasti yang menelurkan konsep-konsep keemasan Islam dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai sektor telah membawa kemakmuran tersendiri pada masyarakat saat itu. Kemajuan di segala bidang yang diperoleh Bani Abbasiyah menempatkan bahwa Bani Abbasiyah lebih baik daripada Bani Umayyah. Di samping itu, pada masa dinasti ini banyak tokoh-tokoh ulama-ulama muslim yang cukup berpengaruh sampai saat ini. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.